Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang ibadah haji, memperkokoh persatuan umat Islam. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti kita ketahui bahwa ibadah haji itu adalah termasuk rukun Islam yang nomor 5. Apa sih haji itu? Pengertiannya secara bahasa, haji adalah sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Sedangkan secara istilah, menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang ada di kota Mekah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Dasar hukumnya itu berada di surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Untuk artinya bisa kalian baca sendiri. Berikutnya syarat ibadah haji. Syarat ibadah haji itu yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu orang itu pasti harus beragama Islam. Selain orang Islam itu tidak diwajibkan atau tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah haji. Kalau hanya sedang berkunjung itu bukan dinamakan haji. Yang kedua, berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak memenuhi syarat dalam melakukan ibadah haji. Yang ketiga, baligh. Baligh itu adalah cukup umur. Kalau laki-laki itu berarti cirinya baligh itu berarti sudah mimpi basah. Kalau perempuan itu berarti sudah datang bulan. Yang keempat, merdeka atau bukan budak. Yang kelima yaitu istitoah, yang artinya mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh itu aman, jadi tidak berbahaya. Yang berikutnya, bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Mekah. Berikutnya rukun haji. Jadi rukun itu berarti harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, hajinya itu menjadi tidak sah. Yang pertama, ihram. Ihram itu apa? Berniat menjalankan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram, yang misalnya pakaiannya putih itu yang tidak ada jahitnya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya itu di tanggal 9 kita disunahkan untuk berpuasa. Yang
ketiga yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk ibadah. Yang berikutnya yaitu sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang berikutnya tahallul. Tahallul itu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Jadi kalau paling banyak digundul juga nggak apa-apa, itu tahallul. Yang terakhir yaitu tertib, dilakukan secara berurutan, jadi tidak boleh loncat-loncat. Misalnya habis ikhram langsung tawaf, langsung sa'i, seperti itu tidak sah, hajinya menjadi tidak sah. Berikutnya wajib haji. Wajib haji ini jika dilakukan itu tidak perlu membayar denda. Jika ditinggalkan itu harus membayar denda atau dam dalam istilahnya dalam ibadah haji. Yang pertama ihram dari mikot, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang keempat melontar jumroh Ula Wusta dan Aqobah pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu mulai tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Ini diharamkan, termasuk diharamkannya untuk berpuasa itu di hari tasyrik. Yang kelima mabit di Mina. Yang keenam tidak melakukan larangan haji selama ihram. Yang ketujuh tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi tawaf kan tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu mengelilingi Ka'bah. Nah, jadi tawaf wada itu termasuk wajib haji, yang artinya tawaf perpisahan, ingin meninggalkan kota Mekah. Berikutnya sunnah haji. Sunnah haji itu sunnah itu berarti bila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang pertama memotong kuku, rambut dan kumis. Yang kedua mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Nomor 3 disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Jadi kain ihram berwarna putih itu termasuk sunnah. Yang keempat menyisir rambut dan jenggot. Bagi yang punya jenggot itu disisir, dirapikan. Yang kelima sholat sunnah ihram. Yang keenam memperbanyak bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah. Berikutnya perlu dijelaskan tentang mikot. Mikot dalam ibadah haji itu ada 2. Ada mikot zamani yang berarti berhubungan dengan waktu. Waktu sahnya diselenggarakan ibadah haji yaitu dimulai 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti sudah niat ya, sudah mikot. Jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua mikot makani, mikot tempat, berhubungan dengan tempat memulai ihram haji atau umroh. Jadi untuk wilayah Mekah, bagi orang-orang Mekah sendiri bisa berihram di rumah masing-masing. Jadi yang kedua dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot bagi mereka yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga dari kota Al-Juhfah, yaitu tempat memulai ihram bagi orang-orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negara yang sejajar dengan negara tersebut. Jadi mikotnya orang Mesir itu di Juhfah.
Nah, ini biasanya dilakukan di jamaah haji dari Indonesia itu di Yalamlam. Jadi Yalamlam ini adalah mikot bagi yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara yang sejajar dengan negara tersebut dari Asia Tenggara lah. Itu di mikotnya di Yalamlam. Yang kelima, Qarnul Manazil adalah tempat mulai ihram bagi orang yang datang dari Najdil Yaman dan Najdil Hijaz dan negara yang sejajar dengannya. Yang keenam, Zatu Irkin itu yang datang dari negara Irak dan negara yang sejajar dengan negara Irak. Itu untuk mikotnya ibadah haji. Yang berikutnya macam-macam haji itu ada 3. Yang pertama ifrad. Jadi kalian ifrad itu apa? Melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu. Setelah itu selesai melakukan ibadah haji baru dia berihram. Jadi yang dilakukan haji dulu baru ihram. Jadi rumusnya itu I, berarti I itu haji dulu. Dari I, ifrad, haji terlebih dahulu, yang dilakukan baru umroh. Yang kedua tamattu. Tamattu itu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan haji. Setelah selesai melakukan amalan umroh, langsung mengerjakan ibadah haji. Tamattu. Nah, rumusnya ada huruf U di situ, berarti umroh dulu. Tamattu, umroh. Nah, kalau tadi ifrad itu ada huruf I, berarti haji terlebih dahulu. Kalau tamattu itu ada huruf U, berarti umroh terlebih dahulu. Nah, yang ketiga qiron. Qiron itu melaksanakan ihram dan ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Nah, ini cara qiron ini dikenai dam.